Oh, hai, selamat datang di Geekspedia. Pada video kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu profesi yang punya peranan penting banget dalam mendeliver sebuah software. Hai, Agustiar di sini. Pada video kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu profesi yang punya peranan penting banget dalam mendeliver sebuah software. Nah, nama profesinya ini adalah Quality Assurance. Jadi, profesi ini adalah profesi yang memiliki tugas utama melakukan testing terhadap software atau aplikasi yang dibuat oleh programmer. Jadi, tugasnya dia itu adalah untuk memastikan bahwa software yang di-deliver atau dibuat oleh si programmer itu berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, tugasnya dia itu adalah melakukan testing. Kalau dia di testing itu ada error, itu akan dijadikan temuan, dan di temuan itu akan didokumentasikan dan kemudian diinfo ke programmer untuk segera di-fixing atau dibenerin. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik nih mau jadi QA, ada beberapa hal yang bisa teman-teman mulai pelajari dari sekarang. Jadi yang pertama adalah pemahaman mengenai coding. Jadi sebenarnya QA ini nggak ada kebutuhan untuk lakuin coding-mengcoding, tapi ada baiknya kita sebagai orang-orang yang berkutat di bidang IT tahu atau paham mengenai sebuah program dengan cara membacanya. Ya nggak usah detail-detail banget sih, seenggaknya tahu PHP itu kayak gimana, tag-nya atau HTML itu kayak gimana. Jadi sebagai QA pas ngetes terus ada error di bagian codingan, misalkan muncul sistem fail, tapi itu sistemnya itu bukan hanya dari UI tapi dari dalamannya, dari backend misalkan. Nah, teman-teman QA ini akan lebih paham dan bisa memberikan solusi mungkin ya lebih baik ke teman-teman programmer. Itu yang pertama. Jadi kemampuan untuk memahami sebuah bahasa pemrograman itu diperlukan sih. Yang kedua ini adalah kemampuan untuk menulis atau membuat sebuah dokumen. Kenapa gitu? Karena kalau kamu ingin menjadi seorang QA itu tugasnya adalah testing. Kalau pas testing itu dia nemuin bugs atau temuan, dia akan membuat sebuah dokumen yang memuat error-error yang ditemukan. Jadi kemampuan penulisan ini dibutuhkan untuk mentranslate hal yang kamu temuin ke dalam sebuah dokumen supaya bisa dimengerti oleh teman-teman programmer. Nah, itu jadi kemampuan menulis itu dibutuhkan untuk membuat report yang oke. Yang ketiga ini adalah kemampuan untuk menganalisa. Karena QA ini adalah tugas yang lakuin testing. Jadi ada baiknya kita melatih kemampuan analisa kita untuk membuat sebuah skenario. Dan oh ya, QA ini juga punya tugas untuk membuat sebuah skenario hal-hal yang akan dilakukan di saat testing. Jadi ada yang namanya negative case, ada yang namanya positive case, di mana positive case ini ade testing yang dilakukan untuk mengetes kalau misalkan sistem itu digunakan dengan sesuai dengan benar ya, maksudnya kayak login dia masukin abc@gmail.com, passwordnya benar, pas dipencet login berhasil, nah itu adalah positive case. Sedangkan kalau negative case, contoh emailnya disalahin, apakah itu dia akan tetap login atau malah munculin pemberitahuan kalau emailnya salah, nah itu adalah negative case. Jadi intinya kalau positive case itu testing yang dilakuin secara benar, dan kalau misalkan negative case itu adalah testing yang dilakuin secara salah. Maksudnya salah itu adalah ngetes fitur-fitur kalau disalahin itu gimana, ya itu adalah negative case. Jadi kemampuan analisa ini dibutuhkan untuk memudahkan kamu dalam membuat sebuah skenario dalam melakukan testing. Oke, itu aja sih semuanya dari pembahasan hari ini mengenai QA. Oke, itu aja dari saya Agustiar. Jangan lupa di-share, subscribe, like. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan komentar di kolom komentar. Itu aja dari saya. Saya undur diri. Bye!